Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang ketemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator.
Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan Parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP.
Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik.
Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang Mercy itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2024.
2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari, mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog.
Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Dini Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut.
Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya.
Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam menjawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar.
Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024.
Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Ia mengaku khawatir koalisi perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY.
Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merasi itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah
uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada statement bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh.
Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan Parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya.
Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya.
Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa.
Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.
Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan.
Heru Zaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Heru Zaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Heru Zaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Heru Zaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya.
Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada statement dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil.
bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo. Koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024.
Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini.
Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,
itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya.
Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya,
Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa.
Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting.
Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya.
Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan Cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas Capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia,
Hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama.
Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya, ini kan spirit kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat.
Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir.
Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8.
Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi.
Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024.
Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat.
Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama.
Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.
Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.
Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024.
Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut
menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ada peluang kemarin ada statement dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY.
untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama.
Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies.
Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, adapun 9 nama yang direkomendasikan tersebut diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa.
Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama,
Melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya.
Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan Cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas Capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia,
Hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama.
Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat.
Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir.
Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8.
Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi.
Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024.
Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Ia mengaku khawatir koalisi perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerjasama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY.
Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog
Dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada statement bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh.
Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan Parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya.
Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya
Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa.
Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.
Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan.
Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya.
Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya, ini kan spirit kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya, sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu, PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil.
bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo. Koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024.
Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini.
Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada statement dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting.
kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya.
Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur,
Khofifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, adapun 9 nama yang direkomendasikan tersebut diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merasi itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa.
Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama,
Melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya.
Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan Cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas Capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia,
Hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama.
Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya Cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa Capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman Cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu, langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama Cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat.
Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir.
Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8.
Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi.
Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024.
Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Ia mengaku khawatir koalisi perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY.
Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, adapun 9 nama yang direkomendasikan tersebut diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merasi itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog
Dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh.
Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan Parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya.
Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya.
Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa.
Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.
Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan.
Heru Zaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Heru Zaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Heru Zaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Heru Zaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya.
Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada statement dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo.
Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil.
bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo. Koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024.
Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merasi itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini.
Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,
itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya.
Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya,
Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa.
Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama,
Melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya.
Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan Cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas Capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia,
Hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribun News, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama.
Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat.
Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir.
Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8.
Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi.
Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024.
Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Ia mengaku khawatir koalisi perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY.
Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog
Dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada statement bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya.
Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur,
Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditantangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa.
Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting.
Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang kemarin ada bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya.
Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan Cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas Capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya, yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia,
Hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku bacawapres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syahiku, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu.
Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling bekerjaan. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama.
Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat.
Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 10 Juni. Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir.
Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota Koalisi Perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan Koalisi Perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa Koalisi Perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa Koalisi Perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8.
Adapun sebelumnya, Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merasi itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Kodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Kodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Kodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Kodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi.
Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, Diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024.
Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh. Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya.
Ia mengaku khawatir koalisi perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY.
Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk Perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut. Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok, kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah
uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ya, ada peluang bertemu dengan Pak SBY atau Mas Hasto menemui Pak SBY gitu. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Terakhir, diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait rencana itu, Partai Demokrat menyambut baik. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk masa depan bangsa dan negara. Ia menambahkan partainya juga terbuka pada parpol lain untuk melakukan kerjasama dalam pemilu 2024. Dikutip dari Kompas.com, diketahui Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Nasdem dan PKS yang rencananya akan mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden atau capres. Sementara itu PDIP bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo telah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Beberapa waktu lalu nama AHY juga sempat disebut sebagai salah satu sosok yang bisa masuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menuding Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Namun tudingan dari Nasdem itu telah dibantah keras oleh Partai Demokrat. Di tengah tudingan tersebut, Ketua Umum PDIP Puan Maharani dikabarkan akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas ada apa di balik rencana pertemuan Puan dan AHY? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membeberkan rencana pertemuan Puan dan AHY ini saat ditemui usai menghadiri acara peresmian kapal kesehatan Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Sabtu 10 Juni, Hasto menjelaskan pertemuan kedua Ketua Umum Parpol tersebut untuk melakukan dialog. Namun Hasto belum menjelaskan lebih rinci soal waktu pertemuan itu akan dilangsungkan. Hanya saja ia mengatakan bahwa masih ada beberapa agenda terdekat yang akan dilakukan PDIP. Menanggapi rencana pertemuan Puan dan AHY, Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief mengaku belum mengetahuinya. Dia akan memberikan informasi jika sudah mendapatkan kabar terbaru. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyambut positif rencana pertemuan tersebut. Dia mengatakan bisa saja pertemuan tersebut akan membahas terkait pemilihan Presiden 2024. Namun yang pasti Demokrat terbuka untuk menjalin kerjasama yang terbaik untuk bangsa. Hubungan dua partai politik di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Nasdem dan Demokrat tengah memanas terkait penentuan calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan. Nasdem dan Demokrat saling serang satu sama lain soal pengumuman cawapres Anies Tribunars. Menanggapi hubungan Nasdem dan Demokrat yang semakin memanas, PKS yang juga terhubung di Koalisi Perubahan turut menanggapinya. Juru bicara PKS M. Khalid menilai memanasnya hubungan Nasdem dan Demokrat karena opini pribadi dari Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief dan juga Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Padahal menurutnya komunikasi antara pemimpin parpol di Koalisi Perubahan sangat baik. Diketahui penentuan cawapres Anies Baswedan pertama kali disinggung oleh Andi Arief yang merespons elektabilitas capres dari survei indikator. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan tidak mengalami peningkatan. Dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan kerap berada di bawah keduanya yaitu di peringkat ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak menunjukkan peningkatan lantaran belum mengumumkan cawapres. Oleh karena itu, ia mengusulkan supaya Anies Baswedan segera mengumumkan siapa cawapresnya dan paling lambat di bulan Juni ini. Di akhir pernyataannya, Andi Arief menilai seharusnya elektabilitas Anies Baswedan dengan capres lainnya tidak boleh terlalu jauh.
Ia pun menekankan supaya Anies Baswedan segera menentukan cawapres untuk mulai bergerak mendekati publik. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali meminta Andi Arief supaya tunduk pada keputusan Ketum Parpol Koalisi Perubahan yang tertuang di Piagam Kerjasama. Ali menilai sikap seperti Andi Arief justru bisa menurunkan elektabilitas Anies Baswedan dan partai pengusungnya. Ia juga mengimbau kepada Demokrat agar tidak menekan Anies Baswedan untuk segera menentukan cawapresnya dan mengumumkannya. Ahmad Ali kembali mengingatkan kesepakatan Parpol Koalisi Perubahan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan soal cawapres. Tak hanya itu, Ahmad Ali juga mengingatkan Demokrat, kesepakatan masing-masing parpol di Koalisi Perubahan adalah tidak memberikan batas waktu kepada Anies Baswedan dalam mengumumkan cawapres. Menurutnya, desakan kepada Anies Baswedan bisa menimbulkan persepsi Demokrat tengah menekan Anies. Tanya Andi Arief, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, juga mendesak Anies Baswedan untuk segera menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Ia mengaku khawatir Koalisi Perubahan pecah dan Anies Baswedan akan dicekal jika tidak segera mengumumkan cawapres. Desakan juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Demokrat, Herzaki Mahendra Putra Tribunars. Ia bahkan mengatakan ingin pencapresan Anies Baswedan dievaluasi karena pihaknya ingin menang di pemilu 2024. Hal ini merupakan buntut evaluasi Anies Baswedan yang terus merosot dibandingkan Prabowo dan juga Ganjar. Dia pun mengibaratkan elektabilitas Anies Baswedan dan capresnya bagai mobil. Bahkan sambil melempar candaan kepada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowo, koalisi PDIP dan P3 saat ini elektabilitasnya melesat. Herzaki merasa heran KPP masih belum berani untuk langsung menancap gas demi meraih garis akhir. Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Mantan Wamenkumham itu juga mengakui dirinya maju sebagai calon legislatif atau caleg DPR RI di Dapil 2, Kalimantan Selatan. Ia mengaku memiliki suara signifikan di kampung halamannya tersebut. Selain itu, Denny menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden di Pilpres 2024. Ia mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Denny mengaku mendapatkan urutan nomor 1 di Partai Demokrat. Alasannya baru buka suara mengenai caleg tak lain untuk menghindari tudingan memiliki kepentingan politik saat menyuarakan isu sistem pemilu yang akan diubah menjadi tertutup. Sekali lagi, Denny Indrayana pun menegaskan ia menyoroti isu sistem pemilu bukan didorong karena kepentingan politik sebagai caleg. Belakangan, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hal tersebut karena Ahmad Ali menuding bahwa desakan Demokrat untuk segera mendeklarasikan bacawa pres karena ingin ketua umumnya bisa maju sebagai kandidat RI 2 dalam pemilihan presiden 2024. Atas hal tersebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief buka suara. Pihaknya pun dengan tegas tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Menurut dia, hal itu bisa langsung ditanyakan kepada Anies, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Presiden PKS, Ahmad Syahiku. Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang akan menjadi calon pendamping Anies. Terakhir, ia menekankan bahwa Demokrat tetap mematuhi perjanjian kerja sama dalam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Diketahui, ketegangan sempat muncul antara Demokrat dan Nasdem soal penentuan bacawa pres Anies. Hal itu dipicu survei elektabilitas Anies yang terus mengalami penurunan. Hubungan antara Demokrat dan Nasdem memanas usai saling serang terjadi antara Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief dengan Waketum Nasdem, Ahmad Ali terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai konflik yang terjadi antara Andi Arief dan Ahmad Ali justru menunjukkan adanya saling jegal di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.
Menurutnya, konflik antara Demokrat dan Nasdem akan mereda jika cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Namun, sambungnya, harus ada kompensasi yang diberikan PKS dari Demokrat jika AHY dipilih menjadi cawapres Anies. Hal tersebut lantaran, sebelumnya, PKS telah mengusulkan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawangsa sebagai cawapres Anies. Sebelumnya, Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat mengancam bakal hengkang dari KPP jika AHY tidak dipilih menjadi cawapres Anies. Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies. Tudingan Ali pun dibalas oleh Andi Arief melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @andiarief pada Jumat, 9 Juni 2023. Dirinya menganggap tudingan Ali tersebut terkesan tidak rela jika yang mendampingi Anies sebagai cawapres adalah AHY. Andi pun balik bertanya ke Nasdem apakah akan keluar dari KPP jika Anies memilih AHY. Belakangan ini hubungan antar anggota koalisi perubahan yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrat tengah memanas gara-gara figur cawapres bagi Anies Baswedan. Merespons keributan ini, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akhirnya buka suara. Juru bicara PKS M. Khalid meminta agar kedua parpol rekan koalisinya tersebut menyudahi keributan. Dilansir Tribunnews, M. Khalid mengajak agar Nasdem dan Demokrat menanggalkan ego masing-masing. Khalid meminta agar Anies selaku baca pres diberikan ruang leluasa untuk menentukan cawapres yang menurutnya cocok dan tepat mendampinginya pada Pilpres 2024. Ia lantas mengingatkan piagam koalisi yang sudah disepakati dan ditandatangani saat awal pembentukan koalisi perubahan. Terkait keributan yang terjadi saat ini, Khalid menilai dipicu opini pribadi dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Bapilu DPP Demokrat Andi Arief semata. Khalid memastikan bahwa koalisi perubahan hingga kini masih solid. Dikatakan oleh Khalid bahwa koalisi perubahan telah membentuk tim 8 terkait proses komunikasi antar partai. Ia berujar bahwa Ahmad Ali dan Andi Arief bukanlah perwakilan Nasdem dan Demokrat di tim 8. Adapun sebelumnya Ahmad Ali dan Andi Arief saling lempar statement terkait bacawa pres Anies. Ahmad Ali menuding bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP bila AHY tak dipilih sebagai cawapres. Ia juga menyinggung Demokrat yang lebih menjual AHY ketimbang Anies di baliho ataupun materi sosialisasinya. Tudingan Ahmad Ali ini pun dibantah oleh Andi dengan mengatakan bahwa pengumuman cawapres dengan cepat akan membuat waktu sosialisasi cawapres menjadi lebih lama. Sebelumnya, Partai Nasdem menuding Demokrat memaksa AHY untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra pun dengan tegas membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa internal partainya sudah menyodorkan 9 nama yang menjadi alternatif pilihan pendamping Anies Baswedan. Herzaki mengatakan Partai Demokrat tak hanya mempertimbangkan nama AHY untuk mendampingi Anies, ada pun 9 nama yang direkomendasikan tersebut, diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa, Menparekraf Sandiaga Uno, kemudian Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher, lalu Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Salim Segaf, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Herzaki menuturkan Demokrat sudah mengusulkan nama-nama tersebut beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, ia tegas tidak membenarkan jika Demokrat memaksakan AHY sebagai bakal cawapres Anies. Lebih lanjut, Herzaki mengatakan bahwa pihaknya hanya mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan nama pendamping di Pilpres 2024. Hal itu semata-mata dilakukan agar bakal capres dari KPP itu tidak kehilangan momentum politik. Menurut Herzaki, desakan tersebut bukan berarti Anies harus memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya. Ia pun kembali menegaskan jika Demokrat konsisten untuk menyerahkan bakal cawapres kepada Anies Baswedan.
Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Atas hal itu, partai berlogo bintang merah itu pun memberikan tanggapannya. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi syarat menjadi cawapres. Dikutip dari Tribunnews.com pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni. Ia menyebut bahwa Demokrat masih memaksakan nama AHY yang akan menjadi pendamping Anies. Meski demikian, Syahroni menilai bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Partai Demokrat. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai besar yang secara batin menginginkan kadernya sebagai pemimpin bangsa. Terkait tudingan Syahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Ia menegaskan Demokrat setuju bahwa cawapres ditentukan oleh Anies sesuai dengan piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat bacawa pres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi bacawa pres Anies. Ia menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Andi juga mengatakan AHY telah menyatakan siap menerima mandat agar menjadi bacawa pres Anies. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu pun siap membawa aspirasi dalam perubahan. Tingkat elektabilitas Anies Baswedan terus menurun menurut hasil survei. Menurutnya, elektabilitas Anies itu diprediksi karena faktor tidak adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat 9 Juni 2023. Qodari mengatakan bahwa Anies mengambil posisi politik yang seolah bertolak belakang dengan pemerintah saat ini. Sementara pemilih calon presiden 2024 saat ini terbagi menjadi dua, yakni pro-Jokowi dan kontra Jokowi. Menurut Qodari, dukungan politik Jokowi sebagai salah satu faktor pendukung elektabilitas para kandidat presiden. Qodari mencontohkan elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, elektabilitas kedua baca pres itu bisa terjaga dan bahkan saling berkejaran. Menurut Qodari, hal itu karena kedua tokoh tersebut mendapat dukungan politik atau restu dari Presiden Jokowi. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menjawab desakan Partai Demokrat agar segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Dalam jawab, Anies hanya menyampaikan harapan agar proses penentuan cawapresnya bisa berjalan dengan lancar. Pernyataan itu disampaikan Anies saat dicecar awak media di Jakarta Selatan pada Sabtu 10 Juni 2023. Awak media juga menanyakan perihal masa tenggat yang diberikan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Begitu juga soal nama potensial cawapres yang memungkinkan untuk dipinang Anies dalam pemilihan presiden 2024. Namun Anies tidak menjawab dan berlalu dengan senyuman setelah masuk ke dalam mobil. Sementara itu sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapresnya. Alasannya waktu menuju pemilu 2024 semakin singkat sehingga butuh segera melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi pemenangan. Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama. Hal itu karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum begitu singkat, yakni hanya 75 hari. Hubungan antara Partai Nasdem dan Demokrat kian hari kian memanas. Pasalnya, Demokrat meminta Koalisi Perubahan untuk perbaikan segera mendeklarasikan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jika tidak segera diumumkan, mereka khawatir Anies akan kalah. Hal ini sejalan dengan permintaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang meminta Anies segera mengumumkan pendampingnya pada Rabu 7 Juni 2023 di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta. Demokrat menilai belum diumumkannya cawapres Anies menjadi sebab anjloknya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu di bursa capres. Di samping itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan pengumuman cawapres Anies itu harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah. Maka dari itu langkah yang diambil harus dipikirkan secara matang-matang. Menurutnya, penentuan nama cawapres sepenuhnya sudah diserahkan ke Anies. Waktu deklarasinya pun ditentukan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut.
Lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya. Dalam beberapa waktu mendatang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait pertemuan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan penjelasan. Menurutnya akan ada dialog dalam pertemuan itu. Meski begitu, PDIP akan tetap menghormati etika politik, termasuk sejumlah parpol yang sudah bekerja sama dalam pemilu 2024. Meski tidak berada dalam satu koalisi maupun satu kerjasama, melakukan dialog merupakan hal yang penting. Pertemuan itu juga bentuk uluran tangan PDIP ke Demokrat dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dialog bisa tetap dilakukan sembari Demokrat menunggu lamaran dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya PDIP menyatakan membuka peluang berdialog dengan Demokrat menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto menyusul masuknya nama AHY sebagai kandidat bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong